Halo semuanya, ketemu lagi dengan Orvan di Campy Badminton. Hari ini tepatnya di awal tahun 2025, aku akan bagikan satu racun positif buat kalian semua. Buat kalian yang pecinta smash, buat kalian yang suka main badminton dan kalian pengen punya raket yang setidaknya untuk harga masih terjangkau, tapi secara performa ini komplit banget. Jadi buat kalian yang penasaran apa sih raket yang akan kubahas di video kali ini, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Karena di video kali ini aku akan ngebagikan mungkin kalau kalian nggak nonton, kalian bakalan kecewa. Oke, dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini, seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel Campy Badminton, biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depan ini sudah ada satu raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu raket RS Octagon 12 Speed dan Power. Jadi raket ini sudah aku test play selama kurang lebih 2 jadwal aja. Jadi aku udah bisa langsung kasih kesimpulan dan aku bisa langsung review buat kalian semua apa sih plus minus yang aku rasakan untuk raket satu ini. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian wajib nonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita akan bahas dimulai dari poin pertama, yaitu harga. Untuk harga raket ini jujur aja masih terjangkau, masih kisaran 600.000 aja. Jadi kalian sudah bisa dapat satu raket yang secara kosmetik dan secara performasi aku bilang ini sangat layak untuk kalian coba di awal tahun ini. Jadi buat kalian yang pengen beli atau kalian mau beli raket RS Octagon 12 ini, aku akan kasih link pembelian di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat, raket ini datang di varian 4U, jadi spek originalnya 82 plus minus 2 gram, dan yang ini adalah satu-satunya raket RS yang sudah aku coba banyak sekali. Biasanya kalau raket RS itu kalau 4U itu rata-rata rasanya 3U. Jadi semua raket yang aku udah coba di raket RS, yang inilah yang paling sesuai speknya. Jadi yang ini aku dapat di kosongan di angka 83 gram aja. Dan setelah aku setting seperti ini, kupasang senar dan kupasang grip handuk, dengan catatan aku sudah buka grip bawahnya. Jadi dengan settingan seperti ini, berat raket ini masih di angka 91 gram. Masih termasuk ideal atau normal setelah aku pasangkan grip handuk. Kalau kalian pengen raketnya lebih ringan, kalian bisa pakaikan grip karet. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini, kalau di speknya di angka 300 plus minus 5 mm, dan ternyata aku dapat sesuai speknya juga. Jadi kemarin aku dapat di kosongan di angka 304 mm. Masih termasuk raket yang cenderung head heavy banget. Oke, jadi dengan settingan seperti ini, terpasang senar dan terpasang grip handuk dengan catatan grip bawah sudah aku buka, balance point pada raket ini masih di angka 300 mm. Masih berasa head heavy. Jadi kalau kalian yang udah pakai dan kalian bilang ini raket cenderung lebih ke speed dan all round, aku bilang ini sih masih berat. Di tangan Campy Badminton, aku masih bilang ini raket masih berat ketika aku swing secara cepat seperti ini. Masih bisa aku bilang lebih condong diperuntukkan untuk kalian yang tukang smash dibanding kalian yang pemain depan. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kalau di speknya ini medium stiff dan kenyataannya aku rasa juga pas di medium stiff. Jadi jujur aja dari semua raket RS yang aku udah coba, yang inilah yang paling sesuai spek. Ini aku nggak tahu apakah ini raket yang aku beruntung ketika aku pilih aku dapat sesuai spek, ataukah kalian yang sudah beli dan kalian nggak sesuai spek, kalian bisa sharing pengalaman kalian di kolom komentar. Kita saling sharing aja. Jadi yang aku dapat ini, aku bilang ini semuanya sesuai spek original dari pabrikannya. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 32 lbs, dan di sini aku tarik dengan tarikan 25-27 lbs dengan senar terbaru dari RS yang paling mahal, yang harganya 70-an ribu itu, ya itu kalau nggak salah itu Enduro
58 yang made in Japan, dan aku udah pasang di raket ini. Dan yang pertama aku tarik dengan tarikan 28, 30 seperti tarikan biasaku, itu putus 2 kali. Jadi ini adalah tarikan ketigaku. Ini adalah tarikan ketiga yang aku aplikasikan atau aku pasang di raket RS Octagon 12 ini. Jadi kemarin aku kurang beruntung aja, jadi dengan tarikan 28-30 aku nggak saranin kalian untuk pakai di senar 058. Jadi aku tarik dengan tarikan 25-27, syukurnya raket ini masih aman dan juga senarnya juga masih aman. Jadi overall kalau kalian pengen punya atau kalian pengen pakai senar 058 maaf, kalian tarik aja di bawah 27 lbs. Aku saranin seperti itu. Jangan buang duit seperti aku sampai putus 3 kali dan akhirnya aku review buat kalian semua dengan tarikan 25-27 lbs aja, dan ini adalah hitting soundnya. Oke. Untuk hitting sound, aku bilang kalau kalian sudah biasa dengan senar tipis, soundnya pasti bagus. Jadi rata-rata senar tipis walaupun murah, mahal, biasanya sih cenderung lebih nyentring dan juga lebih garing. Itu pengalamanku ketika aku review senar-senar tipis. Oke, aku kasih kalian dengar sekali lagi. Oke, hitting soundnya bagus banget. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu chrome. Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 76 mata itik dan bentuk frame raket ini compact. Jadi agak sedikit kecil, nggak sekompak seperti Nano Flare 1000Z ataupun raket Voltric Jet Force 2. Yang ini mirip-mirip dengan Kurenai, mirip-mirip dengan apa yang aku kemarin review, Thruster F Ultra dan juga Kaliber 500 Pro, ini mirip ya. Jadi framenya agak sedikit kecil aja dibanding frame-frame raket isometrik lainnya. Oke, dan bentuk frame raket ini juga dibuat. Oke, kalian banyak yang lihat dan kalian banyak dengar itu rata-rata framenya mirip dengan Kaliber. Nggak mirip sama sekali. Untuk aku pribadi, aku bilang ini raket malah framenya cenderung ke aerobox. Jadi nggak gimana selancip Kaliber ataupun selancip dengan frame yang ada pada Micron Saber 16 mesh yang mirip-mirip dengan 3D Kaliber dari Li-Ning. Dan yang ini untuk Octagon 12 speed dan power ini, bentuk framenya malah aku bisa bilang cenderung ke aerobox. Jadi masih diperuntukkan untuk bermain power dibanding untuk bermain speed. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu desain chart. Untuk desain chart aku bilang ini raket simple. Desain chartnya simple, perpaduan warna putih, abu-abu dan sedikit warna pink dan juga hijau memberikan desain chart yang pada dasarnya aku bilang sih simple aja. Jadi nggak gimana terlalu wow, nggak gimana terlalu nyentring. Jadi buat aku pribadi sih aku bilang desain chartnya ini hanya simple dan juga biasa-biasa aja. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu kualitas chart. Untuk kualitas chart pada raket ini, biasanya kalau raket yang diberi warna putih itu cenderung cepat terkupas, tapi yang ini kuat. Jadi overall aku udah coba raket ini di 2 jadwal setengah dan aku bilang untuk kualitas chart pada raket ini bagus banget. Jadi untuk desain chartnya aku bilang biasa-biasa aja, tetapi untuk kualitas chart yang aku rasakan di raket ini aku bilang bagus banget. Oke, kita masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya.
Oke, semuanya kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Mungkin aja aku cocok menggunakan raket satu ini, mungkin aja ketika kalian beli dan ketika kalian coba kalian kurang cocok menggunakan raket satu ini. Jadi aku berharap kalian jadikan videoku ini hanya referensi kalian mau beli ataukah enggak setelah nonton videoku ini. Oke, kita akan bahas di poin-poin yang biasanya aku bahas seperti speed, power, dan control. Aku bisa bilang semuanya ku kasih nilai di angka 9 dari 10. Gak ada yang kurang, gak ada yang lebih untuk Octagon 12 speed dan power ini. Oke, aku akan sedikit ngebahas mengapa dan alasanku memberi nilai 9 dari 10 untuk raket satu ini di poin speednya dahulu. Untuk raket ini dikarenakan dia framenya compact dan juga shaftnya stiff. Jadi ketika kita ayun, ini raket masih ada rasa cepatnya. Ingat ya, masih ada rasa cepatnya ketika aku swing. Jadi ini beda tangan, beda feeling sih. Jadi aku kemarin coba pinjamkan ke temanku yang notabene pemain depan. Jadi ketika dia coba, dia bilang swingnya berat. Dan aku sih bisa bilang sih, kalau ketika aku swing secara cepat seperti ini, aku bilang ya biasa-biasa aja untuk gaya mainku. Jadi overall, untuk aku pribadi, aku nggak bisa lebih-lebihkan nilai dari raket ini dikarenakan dia speed dan power. Jadi aku kasih nilai speednya bagus, jadi aku kasih nilai hanya di 9 aja dikarenakan balik lagi ke kita. Jadi overall ketika aku swing, aku sih bilang swingnya oke. Hanya oke aja. Oke, kita bahas ke poin selanjutnya, yaitu control. Untuk kontrol dikarenakan softnya yang kaku, sedikit ada rasa kakunya atau tepatnya di medium stiff dan juga senar 058. Jadi ketika aku mau placing bola, drop shot dan juga pukulan akurasi, aku berasa ini raket enak banget. Jadi ketika aku mau placing, ketika aku mau letak-letak bola, aku merasa bolanya itu nurut aja di setiap kali pukulanku. Jadi overall untuk tingkat kontrolnya aku kasih nilai di angka 9 dari 10. Oke, kita bahas ke poin yang paling penting, yaitu smash. Apakah smashnya powerful? Jadi jawabannya balik lagi ke gaya main kita. Oke, jadi raket ini tipikalnya emang tipikal raket power, tapi bukan berarti kalau kalian pakai raket ini akan menghasilkan smash yang bagus juga. Jadi dikarenakan softnya kaku dan juga framenya compact, jadi butuh sekali adaptasi. Jadi overall ketika aku coba, aku sih berasa smashnya ini bagus. Tapi ketika aku coba ke temanku yang pengen coba, jadi aku udah kasih temanku coba-coba aja pukul-pukul dan smash-smash. Dan dia bilang smashnya itu susah untuk nuki. Tapi buat aku pribadi sih aku bilang enak. Dan ketika aku cobain atau aku pinjamkan ke temanku yang notabene emang smasher dan juga atlet, dan dia pakai raket ini, hasil smashannya juga sangat-sangat seram sekali. Jadi aku bisa bilang untuk permainan power, aku bilang ini raket balik ke tangan kita. Jadi kalau kalian tangannya masih powernya biasa-biasa aja, akan menghasilkan smash yang biasa-biasa aja. Tapi kalau kalian yang sudah punya wrist tangan yang udah jadi dan kalian suka nge-gym dan kalian notabene emang pemain belakang, kalian punya tangan yang super duper kuat dan kalian tahu jumping smash, aku bisa bilang ini akan menghasilkan smash yang bagus. Tapi buat kalian yang seperti aku dengan teknik mainku ataupun dengan skillku yang seperti ini, aku bisa bilang ya smashannya ya oke aja. Jadi aku kasih nilai di angka 9 dari 10 aja, nggak ada yang lebih dan juga nggak ada yang kurang. Oke, kita masuk ke kesimpulan dari videoku kali ini. Jangan lupa smash, jangan ragu lagi, raket terbaik pasti ada di sini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang RS Octagon 12 speed dan power ini masih sangat worth it buat kalian beli. Dengan harga yang dibanderol di kisaran 600 ribuan dengan desain cat yang diberikan dan juga kualitas cat yang diberikan dan juga secara performa, aku bilang ini raket semuanya seimbang. Dari segi speed, segi power, dan juga segi kontrol yang aku rasakan versi KMP Badminton, aku bilang ini raket masih sangat worth it banget. Jadi overall dengan uang yang kalian keluarkan dengan harga 600 ribuan dan kalian punya raket ini, aku bilang gini, untuk bermain power juga bisa, untuk bermain all round juga bisa. Jadi aku bilang sih raket ini masih worth it buat kalian beli di awal tahun 2025 ini. Oke, kita bahas ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah pemula bisa pakai raket ini? Untuk kalian yang pemula, mungkin aja kalian skip dikarenakan dia compact frame, dia head heavy, dan juga dia kaku. Jadi buat kalian yang pemula, mungkin aku bilang kalian skip raket ini. Tapi buat kalian yang pemula tapi yang udah sedikit mulai mahir dan kalian punya
tangan kuat, aku bisa bilang kalian bisa coba aja raket ini untuk menunjang permainan kalian semakin membaik. Jadi overall untuk kalian yang beneran pemula, kalian skip. Buat kalian yang pemula tapi kalian udah berlatih badminton atau kalian serius di dunia badminton ini dan kalian pergi ke latihan, pergi ke camp dan kalian pengen atau berusaha makin jago, kalian bisa aja coba raket ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini bisa dipakai di permainan single? Oke, overall aku bisa bilang bisa dipakai di permainan single, bisa dipakai di permainan double. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channelku ini. Dan buat kalian yang punya pertanyaan seputar RS Octagon 12 Speed dan Power ini, kalian bisa cantumkan pertanyaan kalian atau kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!